Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok Rabu tanggal 18 Juni 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, langsung aja. Yang pertama, seperti biasanya kita akan lihat dulu untuk kondisi indeks IHSG hari ini gimana. Hari ini tanggal 17 Juni untuk indeks IHSG nggak terlalu banyak pergerakan ya, walaupun ditutup hijau, hari ini naik 0,54%, tapi ya candlenya kecil, jadi nggak terlalu volatile. Open gap atas di awal market, kemudian naik dikit, turun, dan di area sini-sini aja, 7150-an untuk hari ini. Kalau kita lihat untuk kondisi transaksinya hari ini gimana tanggal 17 Juni ya. Hari ini sih asingnya akumulasi di saham Antam ya. Masuk lagi cukup banyak di saham Antam dan harga sahamnya naik lumayan tinggi. Hari ini naik lumayan lah ya untuk Antam hari ini. Asingnya net buy 406,8 M net buy lagi dengan jumlah yang hitungannya cukup banyak ya di harga atas ini. Untuk asingnya masih berani akumulasi dengan jumlah yang banyak. Selain di saham Antam, hari ini asingnya net buy juga di saham BBCA 61,6 M. Sebenarnya nggak terlalu banyak ya, tapi hari ini BBCA naik lumayan tinggi tadi, hampir 1% lebih kalau nggak salah ya. Nanti kita akan coba cek. Itu asingnya net buy 61,4 M. Kemudian di Telkom net buy 55 M, AMRT net buy 44,1 M. Ya, yang paling banyak ya di Antam ini 406 M-an ya. Kemudian yang paling banyak dijual oleh asing ada Bank BRI, BRPT, BRMS, Cuan, Bank Mandiri. Dan untuk nilainya ya ini kita bisa lihat bareng-bareng. Paling banyak didistribusi asing untuk hari ini itu Bank BRI, itu pun cuman 96,4 M ya. Kalau kita lihat hari ini nilai transaksi di indeks IHSG hitungannya nggak terlalu rame ya. Mungkin untuk investornya ini masih wait and see ya, masih mikir apakah kondisi globalnya akan baik-baik aja atau enggak. Soalnya takutnya kalau tiba-tiba geopolitiknya mulai memburuk lagi ya agak beresiko ya buat entry di saham. Kalau kita lihat untuk kondisi globalnya hari ini gimana, ada sentimen apa hari ini tanggal 17 Juni. Ini kita cek di investing, ada beberapa sentimen. Yang pertama, harga emas bertahan di bawah 3.400-an ya, US dollar per troy ounce, setelah Presiden Amerika mengancam terhadap Iran ya, Teheran. Ini kalau udah ada campur tangan dari Amerika agak beresiko ya untuk pasar saham, jadi perlu hati-hati. Tetap sedia cash ya, untuk saat ini. Jangan terlalu agresif buat entry di saham dulu ya. Mungkin masih wait and see aja sih, cari aman. Soalnya kalau kita lihat di sini ada beberapa sentimen yang agak beresiko terhadap pasar saham ya. Di antaranya ini Trump berbicara semua orang harus segera mengungsi dari Teheran. Berarti kan ini berupa ancaman ya dari Amerika terhadap Iran. Jadi secara ya kemungkinan kalau terus memanas, apalagi sampai Amerika turun tangan, kemungkinan untuk Iran juga akan ada negara yang bantu Iran ya. Jadi itu ya bisa jadi perang yang lebih besar ya. Dan hati-hati, itu kemungkinan besar akan ngaruh ke indeks saham ya, ke pasar saham. Kalau kita lihat untuk kondisi marketnya hari ini gimana? Hari ini tanggal 17 Juni ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng. Yang pertama, coba kita cek untuk harga minyak ya. Harga minyak hari ini itu tadi pagi open gap bawah, tapi habis itu naik close di 70, bukan close, ini masih running trade ya. Untuk crude oil masih running trade. Ini yang kita cek itu WTI. Hari ini pas video ini kita buat harganya ada di 71,50 US dollar per barel ya. Dan tadi sempat
nyentuh resistnya, jadi open gap bawah di awal market tadi pagi, kemudian naik, uji resistennya di 71,9, tapi belum breakout sampai video ini kita buat, belum breakout ya, nggak tahu nanti pas pasar Amerika buka gimana untuk crude oil. Ya, pantau aja level 71,9 mungkin buat teman-teman yang main ya di WTI, maksudnya yang transaksi di WTI. Dan kalau kita lihat hari ini selain minyak, harga emasnya gimana? Harga emas ya, kalau nggak salah sih masih di 3.400-an sih. Bitcoin masih di 105-106an ya. Ini pas video ini kita buat turun 0,92% untuk hari ini. Masih running trade dan berada di level 105.823 US dollar per koinnya. Kita lihat lagi ke bawah untuk harga emas. Nah, ini harga emas ada di level 3.415-an ya. Untuk harga emas ya, kemarin turun dan ini cenderung ya masih ada potensi naik sebenarnya ya untuk emas kalau misal perang ini terus berlangsung, karena ya biasanya gitu. Untuk emas ya, untuk resisten kuatnya masih di 3.500, jadi target price-nya masih di level itu. Kalau mau entry sih sebenarnya ya Harry ten ya. Jadi tadi pagi untuk emas itu sempat koreksi mentok di 1.370-an ya, kalau kita pakai broker asing ini, Wanda asing ya. Kemudian naik. Pas video ini kita buat ada di level 3.400-an ya, kurang lebih di harga segitu. Soalnya ini yang membedakan kalau di sini kok 3398 tapi kok di acuan utamanya 3417, yaitu karena spread ya. Di nggak usah heran karena spread. Kalau terjadi volatilitas tinggi seperti hari ini, spreadnya biasanya melebar kalau floating spread ya. Jadi kalau harga acuannya ya tetap ini 3.417. Mungkin kalau di broker ini dihargai dengan 3.998, yaitu karena selisih spread atau perbedaan spread antara broker yang satu dengan pialang yang lain ya. Jadi wajar masih di 3.400-an untuk harga emas. Masih di atas ya, dan kemungkinan kalau perangnya makin besar ya bisa jadi emas naik di atas 3.500. Jadi pantau aja resistennya itu 3.500 US dolaran ya per trade ounce, itu masih jadi resisten kuatnya untuk emas. Kalau bisa break di atas itu otomatis kan ATH ya untuk emas ya. Ya kita lihat aja nanti harga tertingginya ke berapa ya. Mungkin besok kita cek lagi untuk emas. Tapi masih di 3.500 untuk resisten kuatnya, dan supportnya harga terendah hari ini itu jadi area supportnya di 3370-an ya. Oke, itu untuk emas. Selanjutnya kita lihat ke bawah tadi minyak ya. Ini untuk WTI masih di 71,40-an US dollar per barel, dan Brent ada di 74,51, dan lebih condong buat naik ya. Ini untuk minyak untuk saat ini lebih condong buat naik. Jadi buat teman-teman yang pasang sell di minyak itu perlu dipantau ya, tiap menit, tiap detik bahkan ya. Kalau volatilitas seperti sekarang yang sangat volatile untuk minyak sama emas karena perang di Iran Israel Timur Tengah. Jadi kalau mau scalping ya pantau tiap detik ya, jangan sampai lengah, soalnya kalau sampai harganya reset itu bisa beresiko margin call ya. Kalau equity-nya nggak kuat, soalnya ya kita tahu sendiri untuk beberapa waktu terakhir ini emang volatilitas minyak sama
crude oil sangat volatile ya, karena adanya perang di Timur Tengah itu. Oke, itu untuk kondisi globalnya ya, masih wait and see investor saham apakah aman atau enggak. Ini kalau mau entry sekarang kayaknya mending simpan cash aja dulu sementara ya. Sementara tetap sedia cash. Kalau mau scalpingan ya disclaimer. Oke, itu untuk kondisi indeks IHSG-nya. Kembali lagi disclaimer, untuk besok sih lihat transaksi hari ini kayaknya mending wait and see aja dulu ya. Untuk supportnya masih di 7 ribuan dan resistnya masih di 7.300-an. Kalau menurut saya sih condong masih cenderung sideways seperti ini kalau belum ada sentimen yang bagus ya untuk pasar saham secara global khususnya. Kalau sekarang ya, kalau untuk internalnya apa ya, kayaknya ya eksternal dulu lah ya kalau untuk sekarang, karena kondisi eksternalnya lagi nggak bagus. Oke, itu untuk indeks IHSG. Nanti malam bisa pantau untuk pasar Amerika gimana, itu bisa buat acuan IHSG besok di awal market. Oke ya, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama, langsung aja kita akan cek dulu saham perbankan ya. Yang pertama untuk BBCA hari ini naik 1,68%, sebenarnya lumayan ya, lumayan tinggi. Tapi kalau tadi kita lihat untuk transaksinya belum terlalu ramai ya. Untuk BBCA hari ini hitungannya belum terlalu ramai. Nilai transaksinya cuma 490-an M, jadi hitungannya belum terlalu ramai, tapi aslinya netbuy 61,4 netbuy. Kalau kita lihat lebih detail ini untuk BBCA, hari ini tanggal 17 Juni ya. Untuk BBCA ya ada sedikit akumulasi oleh asing ya. ZP BK netbuy, untuk ZP-nya netbuy 80M, kemudian BK netbuy 48M, dan yang keluar untuk asingnya juga ada, yaitu YU versi asing 80,9M. Mungkin hari ini yang bikin BBCA naik itu karena retailnya keluar ya. Soalnya kalau kita lihat di sini untuk DCXL, XI, PD itu net sell di saham BBCA. Jadi retail keluar ya, harga sahamnya biasanya cenderung naik sih, tapi secara keseluruhan hari ini hitungannya belum terlalu rame. Jadi kemungkinan untuk besok kalau IHSG-nya juga masih cenderung di situ-situ aja, kemungkinan untuk BBCA akan sideways seperti ini, masih konsolidasi ya. Ini dari tanggal 2 Juni sampai video ini kita buat, berarti hari ini tanggal 17, harga saham BBCA cenderung sideways di area sini-sini aja ya. Jadi kemungkinan untuk besok ya kayaknya masih cenderung sideways sih, apalagi kalau kondisinya masih seperti ini ya, kondisi globalnya. Kalau mau entry sih ya kalau emang minat jangan terlalu banyak ya, tetap sedia cash. Takutnya kalau tiba-tiba kita nggak tahu kedepannya gimana, kalau tiba-tiba ada sentimen negatif secara global ya, potensi untuk BBCA bisa ke 8775, bahkan bisa jebol di bawah itu ya. Jadi tetap sedia cash aja dulu kalau kondisinya seperti ini. Tapi disclaimer ya, untuk keputusannya ada di tangan masing-masing. Untuk besok kayaknya cenderung sideways untuk BBCA ya. Buat patokan IHSG-nya gimana ya di awal market, apakah rame atau enggak. Kalau seperti hari ini enggak terlalu rame ya, kemungkinan masih di area sini-sini aja. Untuk resistnya masih di 9250. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya. Selanjutnya kita akan cek saham BBRI. Hari ini asingnya keluar dan harga sahamnya turun 0,75% ke level 3960. Untuk harganya tadi sempat ke 4030 ya, sempat hijau tapi habis itu turun. Untuk support kuatnya masih di 3870 ya, masih di level ini. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau average down ya, agak nanggung sebenarnya kalau di 3960, mending tunggu aja di area support ya. Kalau besok, apalagi kalau misal besok dikasih turun kan, pantau aja 3880 ini kalau mau mulai entry lagi mungkin ya.
Tapi kembali lagi disclaimer, pantau aja level 3880, semoga nggak jebol ini, semoga nggak jebol. Kalau jebol di bawah ini ya dalam lagi itu untuk supportnya. Coba kita lihat untuk transaksinya. BBRI hari ini net sell 96M. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini BBRI tanggal 17 Juni ya. Hari ini tanggal 17 Juni, hitungannya didistribusi oleh asing, dan ini kelihatan sekali distribusinya. Walaupun nggak terlalu gede, tapi distribusi ya. Untuk asingnya yang keluar ada KZ, BB, ZP, BK, YU, ini versi asing net sell, dan yang nampung hari ini untuk asingnya RX aja itu pun cuma 31,8 ya. Jadi hitungannya didistribusi asing, kemudian ditampung oleh lokal, ya sebagian retail masuk. Jadi setelah transaksi hari ini nggak terlalu bagus. Untuk besok hati-hati aja, kayaknya ada potensi turun dulu untuk saham BBRI. Ya pantau aja area support ya, semoga nggak jebol di bawah 3880. Mungkin buat teman-teman yang mau entry atau mau mulai masuk lagi di saham Bank BRI, bisa pantau 3880 ya untuk minggu ini. Kalau ada yang cek harga, disclaimer kalau mau entry, semoga aja bisa mantul naik dan nggak jebol di bawah 3880 untuk saham Bank BRI. Ya ini support kuatnya, dan resistnya masih di 4200. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham Bank Mandiri ya, yang hari ini tadi sempat hijau dulu tapi merah. Kemarin sih diakumulasi asing ya. Untuk hari ini gimana untuk asingnya, apakah masuk atau keluar ini dari Bank Mandiri? BMRI hari ini tanggal 17 net sell 30,9M, dan kalau kita lihat SPI ya, jadi saham-saham utama IHSG nggak terlalu rame, artinya ya investor utamanya masih menunggu ya, masih wait and see apakah aman atau enggak buat entry di saham. Kalau kita lihat di sini Bank Mandiri hari ini tanggal 17 secara keseluruhan ya, ini kita bisa lihat barang-barang cenderung sepi. Ya sebenarnya sih ada yang akumulasi ya untuk asingnya, yaitu ZP 86M, tapi yang keluar juga cukup banyak. PP, YU, BB, BK ya, jadi yang distribusi asing, yang nampung juga asing. Untuk asingnya secara nilainya lebih banyak yang jualan 30M-an, cuman ya ini ada yang nampung ZP ya. Kalau kita lihat dari awal bulan ini, BK, LX, ZP yang masuk. ZP nampung. Close di 5100 ya. Pantau aja level ini sih. Kalau misal besok ya SG sepi, ya mending wait and see aja dulu ya. Mending wait and see, dan kalau mau entry, kalau misal merah ya pantau level 5000, 5025. Masih di sini untuk support Bank Mandiri ya. Semoga aja nggak sampai jebol. Ya bisa mantul naik seperti ini untuk polanya. Tapi kalau jebol ya jangan buru-buru buat average down dulu. Maksudnya jangan buru-buru buat entry lagi di saham Bank Mandiri yang udah katung entry di area supportnya ini 5000 kalau misal jebol. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank Mandiri. Untuk besok sih pantau aja 5025, 5000 itu area support terdekat untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham BBNI ya, ini yang diakumulasi asing untuk kemarin dan hari ini malah turun. Ini agak beda ya. Kita lihat hari ini untuk asingnya gimana di saham BBNI, apakah masih masuk? Masih loh. Masih net P ya, 14,9M, mungkin karena teman-temannya ya, sebenarnya kalau teman-teman BBCA naik ya hari ini di hari ini di IAS. Hari ini BBCA naik lumayan 1,6%-an, tapi BBNI malah turun lagi nih. Hari ini untuk asingnya net buy ya, ada RX yang net buy 53M. Kemarin itu yang masuk RX, dan hari ini RX masuk lagi ya di saham BBNI. Dan untuk lokalnya hari ini tanggal 17, lokalnya net sell, tapi retailnya masuk ini YP, XL,
NetBuy ya, EP NetBuy, XI NetBuy. Jadi sebagian investor retail masuk di saham BBNI. Ya untuk besok sih yang udah kadung entry ya hari ini, ya tetap sedia cash ya, jangan average down semuanya, jangan semua cashnya buat average down, tetap sedia cash. Untuk supportnya berarti di mana ini untuk saham BBNI ya? Kalau secara Fibonacci-nya sih di 4140 ya, cukup dalam. Tapi kalau kita lihat histori untuk BBNI, pantau aja mungkin level 4300 ya. Kalau misal besok masih merah, pantau 4300. Kalau yang belum entry, kemudian ketika turun mendekati 4300 ada tanda-tanda buat pullback naik. Nah itu disclaimer ya, kalau mau masuk. Nanti kalau jebol lagi ya tunggu di support kuatnya 4140 aja. Mungkin seperti itu ya untuk saham BBNI. Kalau melihat dari kemarin asing masuk sih, ya sebenarnya bisa dipantau ya untuk BBNI. Kalau IHSG-nya bagus, kemungkinan bisa rebound lumayan tinggi. Semoga aja sih seperti itu. Itu untuk saham BBNI, support terdekannya di 4300 dan resistnya di 4470, masih di level ini. Selanjutnya kita akan cek saham PGEO. Hari ini naik lagi ya, hari ini naik lagi, ini cukup kuat ini trennya. Padahal XDAT ya, kemarin XDAT aja naik breakout 9%, hari ini naik lagi 2,88% ke level 1610, dan secara teknikalnya resistnya ada di 1680 ya, masih di level ini. Mungkin buat teman-teman yang tadi atau kemarin sempat entry di saham PGEO ya bisa pasang sell limit di area 1680 ya kalau mau keluar. Tapi disclaimer, kalau kita lihat untuk transaksinya, PGEO hari ini tanggal 17 net sell untuk aslinya 7,8 M. Kalau kita lihat hari ini transaksi PGEO ada sedikit ya yang masuk sama yang keluar nggak terlalu beda jauh ya. Kita cek untuk asingnya yang masuk CC, BK, YP, dan yang keluar AK19M, NI, AG. Hampir nggak beda jauh. Net sih, tapi lebih banyak yang keluar. Untuk lokalnya NetBuy. Kita cek retailnya sebagian masuk, sebagian keluar ya. Ini ya mungkin buat patokan teknikalnya aja ya kalau untuk PGO ini. Kalau baru mau entry agak beresiko ya, nggak terlalu disarankan kalau baru mau entry, apalagi sebelumnya belum pernah entry di PGO, jadi karakternya belum terbiasa ya di PGO. Tapi yang udah terbiasa, disclaimer ya, kalau mau scalpingan semoga aja besok bisa nyentuh resistennya dulu di 1680, semoga aja ya. Tapi kalau nggak sampai untuk resist ini ya hati-hati aja kalau koreksi supportnya dalam di 1470. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham PGO. Kalau saya pribadi sih, misal punya cash ya, daripada masuk di PGO, mending cari saham yang momentumnya cukup bagus dan harga sahamnya nggak terlalu tinggi. Walaupun setelah tren ini bullish untuk saham PGO, tapi agak beresiko. Soalnya pertama habis bagi dividen dan harga sahamnya tetap naik. Itu berarti ada lawan aksi taking profit ya buat mereka, para investor yang belum lepas di saham PGO. Jadi ada kekhawatiran mereka melakukan taking profit dan harga sahamnya turun. Itu aja sih. Jadi kalau mau entry perlu hati-hati untuk saham PGO ini. Apalagi ini harga sahamnya udah lumayan tinggi. Habis XDAT pun masih naik cukup tinggi ya, kemarin 9%. Ya Mas. Jadi ya kembali lagi lah disclaimer. Tetap antisipasi aja kalau harga sahamnya nggak sesuai prediksi. Oke, itu untuk saham PGEO. Selanjutnya kita akan cek saham Antam ya, yang hari ini diakumulasi asing cukup banyak dan harga sahamnya naik 5,79%, close pas di resistennya 3470. Jadi yang kemarin ambil di support di 3130, kemudian hari ini taking profit langsung ya, profitnya lumayan. Berapa persen nih? Dari area supportnya kemarin
ini ya. 11%-an. Volatilitasnya masih cukup tinggi dan asingnya terus masuk. Jadi secara tren kemungkinan masih lanjut bullish. Ya, masih bullishnya belum patah. Kalau besok naik target price-nya di sini ya di 3680. Mungkin buat teman-teman yang mau follow trend, mau trading scalping yang di saham Antam, follow trend, ambil posisi buy ya di sini target price-nya di 3680. Tapi kalau harga sahamnya langsung merah, ya kalau mau antisipasi sih disclaimer ya, soalnya supaya dalam di 3130 lagi. Tapi kalau melihat hari ini investor asing berani masuk cukup banyak sih, di Antam ya semoga aja besok naik ya di awal market, semoga aja di awal market naik dulu. Tapi habis itu selama running trade ya tergantung buyer sama sellernya untuk saham Antam ya. Kalau kita lihat di sini tanggal 9, tanggal 17 ya. Banyak retail yang keluar jadi harga sahamnya naik. NI, CC, XL, YP, XI, CP ya, PD, SQ itu kan broker-broker retail. Jadi retailnya keluar diakumulasi oleh asing. Nah, akumulasi ada ZP, AK, BK, CC, RX ya, RX versi asing masuk dan nilainya juga cukup gede. Jadi hari ini akumulasi Antam cukup banyak ya. Mungkin pertimbangan mereka masuk di saham Antam apa karena harga emasnya masih bisa ATH ya, nggak menutup kemungkinan. Tapi ya kembali lagi yang bikin saham Antam naik sejauh ini ya asing ya. Jadi kalau asingnya taking profit dengan jumlah yang banyak itu yang perlu diwaspadai. Kalau keluar-keluar sedikit mungkin sebagian aksi taking profit aja. Tapi secara tren bullish untuk Antam dan harga emasnya masih ada potensi naik kalau konfliknya terus berlanjut. Jadi ya disclaimer lah buat teman-teman yang mau masuk buat follow trend, buat trading, disclaimer. Tapi kalau buat investasi jangka panjang agak beresiko ya, agak beresiko. Tapi ya kalau tiap hari mantau market sih mungkin bisa diantisipasi suatu saat ya kalau resiko itu terjadi. Itu untuk saham Antam, pantau aja di awal market, berarti ini secara teknikal kalau hijau target price-nya langsung ke 3670, tapi kalau merah rupanya dalam di 3130. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham MDKA. MDKA hari ini juga hijau tapi nggak setinggi Antam ya, 2,27% aja ke level 2250. Lainnya sebenarnya masih bullish ya, cenderung bullish walaupun kemarin beberapa waktu terakhir ini candlenya cenderung merah, tapi naik ini dan 1, 2, 3, 4, 5 hari terakhir sideways di area 2200-an ya, 2200 itu supportnya. Kalau tiba-tiba ngegas naik ya target price-nya di 2520. Jadi kalau volumenya bagus untuk saham MDKA disclaimer ya, kalau mau scalpingan trading nanti untuk target price-nya ya di 3520 ini. Ini masih jadi resistennya untuk MDKA dan polanya sebenarnya cenderung lumayan bagus ya. Ini naik sideways, naik dan ini sideways. Kalau bisa naik lagi ya target price-nya di sini dan habis nyentuh level ini ya bisa jadi sideways lagi. Coba kita lihat untuk transaksinya ya, MDKA gimana hari ini tanggal 17 Juni. Untuk MDKA diakumulasi oleh RX ya, jadi ada yang akumulasi. RX-nya versi asing, jadi bisa dipantau untuk besok. Soalnya hari ini RX akumulasinya lumayan banyak. Sebagian investor retail keluar ya, XL, CC, YP, net sell. Kalau menurut saya sih cenderung kalau nggak sideways naik sih. Jadi kalau mau entry ya kalau mau antisipasi bisa kalau jebol di bawah 2170 mungkin ya. Kalau mau diantisipasi, tapi kalau nggak juga disclaimer ya. Kalau menurut saya sih polanya kemungkinan kalau nggak sideways seperti ini ya cenderung naik untuk saham MDKA. Apalagi untuk Antam hari ini naik cukup tinggi, diakumulasi asing cukup banyak ya, dan harga komoditasnya ada potensi masih terus naik.
Oke, mungkin seperti itu untuk saham MTKA ya. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS. Hari ini gimana untuk saham BRMS? Tadi turun ya, tadi pagi open gap bawah. Turun ke 430-an, tapi habis itu ditarik naik lagi dan mencoba buat break lagi di atas 458, tapi masih belum berhasil. Jadi ini close-nya pas di resist ya, karena tadi turun dulu. Untuk besok sih secara teknikal lihat di awal market. Kalau hijau disclaimer ya buat teman-teman yang mau entry, tapi kalau merah penting wait and see aja ya. Soalnya kalau naik kan berarti ada potensi ngejar 500-an lagi yang jadi resistnya. Kalau lihat candlenya hari ini sih sebenarnya buyernya lumayan kuat ya. Jadi kalau kita lihat candlenya aja potensinya itu lebih ke naik. Kalau kita lihat untuk transaksinya, hari ini BRMS tanggal 17 Juni di distribusi asing sih sebenarnya masian ya. Asingnya net sell cukup banyak, ZP, RE, AK, BK ya, ini versi asing net sell dan yang nampung lokal. Sebagian retail nampung ya di saham bank BRMS ini, jadi perlu hati-hati sebenarnya untuk besok, apalagi kalau misal merah di awal market ya. Kalau misal merah mending buat edge aja. Atau buat teman-teman yang hari ini entry kemudian floating profit kan ambil di bawah. Kalau besok merah kalau mau diamankan sih disclaimer ya. Kalau lihat transaksinya nggak terlalu bagus sih. Jadi lihat aja di awal market gimana. Bagi yang belum punya posisi, kalau merah jangan buru-buru entry aja. Karena supportnya cukup dalam di 418 ya. Itu untuk saham BRMS. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT. BRPT hari ini turun minus ya, minus 2,24%, walaupun tadi pagi naik dulu. Open gap atas naik, kemudian turun kelas di 1525. Trennya masih bullish dan ini apa ya, cenderung sideways ini. Untuk supportnya masih di 1460 sih. Jadi secara technical kalau misal minat entry ya, kalau mau antisipasi jebol di bawah 1450 ya, kalau mau antisipasi. Kalau trennya sih sebenarnya masih bullish. Target price-nya ya di 2000-an ini, mendekati level ini kalau lanjut bullishnya ya. Dan kalau turun di bawah 1450, nah itu yang perlu hati-hati. Jadi kalau mau antisipasi kalau jebol di bawah 1450 untuk saham BRPT. Kalau kita lihat transaksinya hari ini BRPT tanggal 17 di distribusi asing ya. Akan net sell 38M, CC net sell 21M, dan yang nampung lokal retailnya masuk. Jadi hati-hati untuk BRPT besok. Kalau merah tunggu aja. Di area supportnya 1450, semoga nggak jebol ya. Yang belum entry, misal minat masuk di saham BRPT buat follow trend karena trennya bullish, ya bisa pertimbangan area 1450-an ini mendekati area support. Ada tanda-tanda buat pullback naik. Nah itu disclaimer kalau mau masuk ya, semoga aja nggak jebol. Oke, itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita akan cek saham TPIA. Hari ini naik 3% ya, di awal market open gap atas, naik tadi sempat lumayan tinggi ke 10.600-an, tapi turun lagi. Kalau kita lihat transaksinya untuk TPIA hari ini tanggal 17 Juni, hitungannya yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh sih, tapi yang masuk ini didominasi retail ya, YP, XL, PD, XI. Ya mungkin mereka masuk pas di harga tinggi, jadi floating loss atau floating profit ini. Kalau kita lihat rata-rata belinya ya, ini untuk retail ada di 10.300-an, 10.300-an lah kurang lebih. Dan harga penutupannya di 10.225. Jadi floating loss walaupun nggak terlalu
dalam ya. Hati-hati untuk besok kalau merah bisa pantau 9950 aja. Tunggu di level ini, semoga nggak jebol. Oke, itu untuk saham TPIA. Selanjutnya kita cek saham Toba ya, yang tadi sempat turun mendekati supportnya, cuma dijaga, ditarik naik lagi, close di 925. Kalau kita lihat transaksinya, Toba hari ini tanggal 17 Juni, net sell 29, net B ya, sorry, aslinya masuk. Kalau kita cek dari kemarin, keluar, hari ini masuk. Coba hari ini tanggal 17 di akumulasi oleh CC dan yang keluar YP, XL, PD, NI ya. Ya mungkin mereka taking profit. Kalau kita lihat candle-nya atau grafiknya itu agak ngeri ya buat yang nggak terbiasa entry. Harganya udah lumayan tinggi ya, jadi kalau mau masuk amannya buat scalping aja dan jangan lupa buat antisipasi kalau misal harganya nggak saya prediksi. Kalau secara Fibonacci sih supportnya masih di 850 dan resistennya di 1085. Jadi 1080 ya, sorry. Resistennya di 1080-an. Ya kalau mau entry sih sebenarnya potensi profitnya sampai segini dan resikonya sampai 850 ya. Itu resiko kalau diantisipasi. Tapi kalau nggak diantisipasi jebol di bawah ini ya bisa ke 640. Jadi ya kembali lagi apakah mau antisipasi atau enggak, misal minat entry di Toba. Untuk besok kalau lihat transaksinya hari ini kayaknya cenderung kalau nggak sideways malah masih bisa naik di awal market. Di awal market ya cuman selama running trade ya tergantung buyer sellernya lagi. Oke, itu untuk saham Toba.